Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, kita jumpa lagi di channel saya Wiltech. Hari ini kita akan membahas dua aplikasi yang akan meningkatkan pengalaman terbang kita dengan drone, yaitu aplikasi Dronecast dan Drone Weather. Kedua aplikasi ini membantu kita para pilot drone untuk merencanakan penerbangan yang lebih aman dan efisien. Kedua aplikasi ini dapat kita download di Play Store secara gratis teman-teman. Pertama-tama mari kita buka atau coba aplikasi Dronecast. Aplikasi ini menyediakan informasi secara lengkap mengenai cuaca teman-teman, seperti kecepatan dan arah angin, kondisi suhu di sekitar kita, visibilitas atau jarak pandang, kondisi awan, dan lain-lainnya. Langsung saja buka aplikasi Dronecast. Nah, di sini kita bisa mengklik lokasi kita ya. Nah, kebetulan saya berada di Jalan ST4, tempat tinggal saya. Nah, di sini langsung kita diberikan kondisi parameter-parameter hari ini seperti kondisi angin, kemudian kondisi cuaca, temperatur, kemudian visibilitas, kondisi visibilitas. Nah, di sini kita bisa melihat ada keterangan di atas ini good flying condition, artinya kondisi penerbangan yang baik. Artinya pada waktu ini, pada saat ini kondisi yang baik untuk kita menerbangkan drone. Nah, di sini ada dua pilihan sebenarnya. Kalau memang kondisinya jelek untuk kita terbangkan drone pada saat ini, maka biasanya tertulis poor flying condition, artinya kondisi penerbangan buruk. Nah, di sini kita bisa melihat parameter-parameter angin, yaitu kecepatan angin, wind speed yaitu 10 km per jam, kemudian gust speed itu artinya kecepatan embusan angin saat ini yaitu 18 km per jam, kemudian direction itu yaitu arah angin, seperti ini arahnya, nanti kita lihat di menu berikutnya. Kemudian kondisi temperatur saat ini 30 derajat, kemudian precipitation yaitu istilah yang menggambarkan segala bentuk air atau peralatan yang jatuh ke atmosfer bumi, itu artinya presipitasi seperti hujan, salju, dan precipitation lainnya. Kemudian di sini ada juga indikator atau kondisi KP indeksnya itu 4. Nah, KP indeks itu adalah biasanya dipakai dalam istilah ramalan cuaca, yaitu ukuran aktivitas geomagnetik ya, yaitu ukuran aktivitas geomagnetik di sekitar bumi. Nah, biasanya nilai KP indeks ini berada di antara 0 sampai 9. Semakin tinggi KP indeksnya, maka semakin jelek kondisi geomagnetik. Ini penting karena geomagnetik yang tinggi bisa mengganggu komunikasi radio, navigasi satelit, GPS, dan lainnya. Makanya di sini kan kondisi terbang yang baik, artinya good flying condition, artinya kondisi-kondisi ini baik untuk kita menerbangkan drone di lokasi ini. Kemudian ada lagi parameter visibilitas yaitu distance, artinya jarak pandang yaitu 16 km, kemudian covered cloud yaitu awan ya, tutupan awan itu sekitar 70%, kemudian sunrise matahari terbenam itu pada pukul 6:06 pada hari ini maksudnya, kemudian sunset pada pukul 18:15. Nah, mari kita lihat hari Jumat ya, kebetulan ini hari Kamis ya, bagaimana kondisi hari Jumat. Nah, ini ada parameternya juga bagus untuk kita menerbangkan drone pada lokasi ini pada hari Jumat, makanya di sini tertulis good flying condition. Nah, untuk hari berikutnya ini tidak bisa kita lihat karena ini berbayar ya kalau kita ingin versi pro-nya.
Nah, sekarang mari kita lihat menu kompasnya. Nah, ini tadi arah angin, berarti arah angin sekarang ini sekitar 141 ya, 141 derajat south east, berarti timur selatan ya, barat selatan kalau nggak salah, barat selatan. Nah, di sini juga ada map yang dia berikan buat lokasi kita di sini. Biasanya kalau ada bandara, biasanya di sini ada advisornya, ada sarannya. Di sini kan tidak ada advisor karena di rumah saya agak jauh dari bandara atau ada gedung-gedung tinggi. Biasanya di sini ada sarannya kalau kita hanya bisa terbang maksimum misalnya 60 meter. Biasa ada tulisannya di sini ya. Nah, kemudian ini ada setting parameter-parameternya ya, temperatur, satuannya derajat, visibilitas kilometer kita bisa atur di sini. Selanjutnya mari kita buka aplikasi lain yaitu drone weather ya. Ini ada juga aplikasi ramalan cuaca yang kita menerbangkan drone, yaitu namanya drone weather. Mari kita lihat menu-menunya. Nah, di sini juga sama sebenarnya, kita bisa memilih lokasi kita atau mencari lokasi lain. Nah, di sini malah tertulis not suitable for flying, berarti tidak cocok untuk penerbangan. Artinya kondisi saat ini tidak cocok untuk kita menerbangkan drone ya. Nah, di sini juga ada beberapa parameter sama saja sebenarnya dengan yang aplikasi pertama, cuma di sini dia lebih spesifik ya, lebih spesifik. Di sini ada weather, cuaca, di sini ada matahari terbit pukul 6:06, kemudian pukul 6:12 matahari terbenam, kemudian temperatur saat ini yaitu 28 derajat. Kita bisa lihat. Nah, di sini ada keterangan bahwa temperatur ini mengindikasikan dapat memberikan efek pada penerbangan drone seperti ketahanan baterai, air density, stability and control, stabilitas dan kontrol drone, kemudian material durability and GPS akurasi. Jadi temperatur di sini juga mempengaruhi akurasi GPS. Kita bisa lihat di sini juga ada nilai-nilai temperatur pada ketinggian tertentu. Jadi ada 10 meter ketinggiannya itu 28 derajat Celcius, 80 meter temperatur 27 derajat Celcius, dan pada ketinggian 180 meter temperatur di lokasi ini sekitar 26 derajat Celcius. Jadi aplikasi lebih detail ya. Makanya di sini sepertinya dia tidak cocok untuk penerbangan dibanding kalau aplikasi sebelumnya kan kondisi yang baik untuk diterbangkan. Mungkin parameter-parameternya lebih sedikit atau tidak terlalu ketat seperti aplikasi ini. Nah, selanjutnya juga di sini ada parameter kecepatan angin ya. Nah, di sini saat ini malah 6 km per jam pada ketinggian 10 meter, kemudian pada ketinggian 80 meter kecepatan angin 8 km per jam, dan pada ketinggian 180 meter kecepatan angin 8 km per jam. Nah, ini ada juga penjelasannya bahwa wind speed can impact stability and control. Kecepatan angin dapat berdampak pada stabilitas dan kendali. Strong winds can make maneuvering. Kekuatan angin dapat membuat maneuvering dan proper positioning on drone difficult. Dapat membuat posisi atau kondisi drone menjadi sulit, mungkin terombang-ambing kali ya. Nah, di sini juga ada wind gust. Itu artinya kecepatan embusan angin yaitu 20 km per jam ya. Kemudian wind direction itu arah angin, ini 276 derajat ke arah barat, dari arah barat ya, west timur ya. Nah, ini ada keterangannya bahwa wind direction indicate, arah angin mengindikasikan di mana angin itu bertiup dari indera spesifik lokasi. Dari spesifik lokasi membantu untuk memahami pergerakan anginnya. Ini di sini malah lengkap ketinggiannya untuk aplikasi ini. Nah, kemudian ada cloud cover sama juga tadi, yaitu tutupan awan. Di sini 100%, tadi berapa ya, 90 ya.
Nah, kemudian di sini ada precipitation ya, probability 74%. Kemudian visibility, jarak pandang 24 kilo. Kemudian visibility satelit 24. Kemudian KP index ini malah tidak muncul ya. Kemudian log satelit terkunci pada potensinya 24. Nah, di sini juga kita bisa melihat pada hari Jumat, pada hari berikutnya. Nah, ini juga no suitable for flying, tidak cocok untuk terbang pada hari ini ya. Ini ada tanda kuning, sebenarnya ini yang mempengaruhi, ini terlalu tinggi kecepatan hembusan angin 37 km per jam. Kemudian ada tutupan awan sekitar 93%. Mungkin sekarang kan mau sudah maghrib ya, sekarang kan pukul 18.02, artinya sekarang sudah menjelang malam. Jadi kondisinya seperti ini. Kemudian sama saja ya parameternya, cuma ini lebih detail karena ada parameter di setiap ketinggian. Ini aplikasi gratis karena kita bisa juga melihat pada hari-hari lain atau 1 minggu yang akan datang ya. Oke teman, saya kira demikian saja dulu uraian saya terkait dengan 2 aplikasi yang perlu kita gunakan untuk mengetahui ramalan cuaca sebelum kita menerbangkan drone. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.